Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Fatmawati dengan NIM 23110032, mata kuliah Kewarganegaraan, Prodi S1 Farmasi, semester 2, dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Pada hari ini, tanggal 28 April 2024, saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi Nusantara sebagai teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai peraih Rektor Muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Kadir Bangsa. Teori Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam Konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan karena salah satu pembahasannya terkait dengan konstitusi negara baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralism Constitution State of Culture sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada people's habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa keemasan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan pemimpin masyarakat kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan teladan dalam masyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Yang ketiga ada power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya. Dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat itu ada Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur kekuatan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara, dan konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kelima ada Archipelago Teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara.
Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa dari segi kewilayahan di Kota Palembang terdapat wilayah Ilir dan Ulu, yang sebenarnya dari segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian ketatanegaraan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang. Yang keenam, ada kingdom struktur atau struktur negara, yaitu kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan, menjelaskan bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isi menuliskan tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Berikutnya yaitu yang ketujuh, ada konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan, menjelaskan bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti pada pemilihan pemimpin marga atau dikenal dengan pemilihan paziarah yang berlaku di Palembang. Berikutnya yang kedelapan, ada state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara, menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa kerajaan masyarakat Palembang terdapat regulasi kerajaan, yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. Berikutnya yaitu nomor 9 atau yang terakhir, ada value transformation atau transportasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa value transformation atau teori formasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan berkonstitusi pada negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, karena negara mengalami kritis keteladanan bernegara sehingga transportasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikian penjelasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan, yakni konstitusi. Terima kasih.